Tanya-tanya dokter. Hai Sobat Mardi, saya Dr. Andri Susanto. Saya dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi di Rumah Sakit Mardi Waluyo. Jadi untuk stroke sendiri itu selalu ada faktor risiko, baik untuk stroke yang perdarahan maupun stroke yang penyumbatan. Faktor risiko stroke yang utama itu ada 5. Yang pertama itu bisa dari punya riwayat darah tinggi yang tidak terkontrol, kemudian ada riwayat kencing manis yang tidak terkontrol, kemudian ada riwayat kolesterol tinggi, riwayat merokok, maupun ada riwayat gangguan jantung. Nah, apabila ada faktor risiko tersebut, sangat penting buat kita untuk mengontrol faktor risiko tersebut agar tidak menyebabkan komplikasi stroke. Nah, alternatif lain kita juga perlu menjalankan pola hidup sehat. Contohnya kita perlu berolahraga minimal 300 menit dalam waktu 1 minggu. Harapannya untuk bisa menjaga kesehatan kita secara umum. Dan terlebih bisa juga sebagai pencegahan terhadap stroke. Baik, untuk pemulihan stroke itu sangat tergantung pada beberapa hal. Yang pertama sangat bergantung dari jenis stroke-nya sendiri. Seperti kita ketahui, stroke itu ada 2 macam. Yang pertama itu adalah stroke penyumbatan atau sering disebut stroke non-hemorragik. Dan yang kedua adalah stroke pecah pembuluh darah otak atau sering dibilang sebagai stroke hemorragik. Nah, faktor kedua yang berpengaruh itu adalah seberapa luas stroke-nya. Jadi, di mana kena stroke-nya dan seberapa luas stroke-nya itu sangat mempengaruhi seberapa lama seseorang akan mengalami gangguan pada fungsi tubuh. Yang ketiga adalah penanganannya, seberapa cepat pasien stroke mendapatkan penanganan. Oleh karena itu, buat rekan-rekan yang tiba menemukan orang-orang yang mengalami kecurigaan stroke seperti bicara pelo, kemudian ada kelemahan pada satu sisi atau bibir tampak miring, sebaiknya segera dibawa untuk berobat karena semakin cepat penderita stroke mendapatkan terapi yang sesuai, obat-obatan yang sesuai, itu pemulihannya harapannya juga semakin baik. Yang terakhir adalah seberapa berat gejalanya. Semakin berat gejala pada penderita stroke, semakin berat juga proses pemulihannya. Contoh, pada pasien yang stroke yang mengalami stroke ringan, masih bisa menggerakkan anggota tubuhnya, pemulihannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan penderita stroke yang berat, yang sama sekali tidak bisa menggerakkan tangan dan kakinya. Oleh karena itu, untuk penilaian seberapa jauh bisa pulih atau bagaimana pemulihannya, biasanya kita buat berdasarkan kasus per kasus. Jadi memang kita melihat kondisi pasien pada saat pasiennya sedang dirawat dan juga pada saat pasiennya dalam perawatan rawat jalan. Pada pasien yang sudah mengalami stroke ringan, tentunya tujuan program rehabilitasi bertujuan untuk mengembalikan pasien agar dapat kembali beraktivitas seperti sebelum sakit. Nah, apabila dia sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari, tentunya kita selalu mendorong pasien untuk bisa mulai berolahraga. Karena olahraga itu juga merupakan salah satu pencegahan sekunder. Pencegahan sekunder maksudnya bagaimana kita mencegah supaya stroke-nya tidak berulang. Jadi olahraga merupakan salah satu bagian dari pencegahan sekunder stroke. Nah, olahraga tentunya sangat didasarkan pada kondisi pasien. Bagaimana kemampuan berjalan pasien, kemudian apakah pasiennya memiliki penyakit yang lain seperti sakit jantung atau ada riwayat sakit yang lain seperti darah tinggi atau kencing manis. Nah, itu akan sangat menentukan olahraga mana yang kira-kira bisa dilakukan oleh pasien. Oleh karena itu, saran saya adalah apabila Bapak Ibu memiliki keraguan, maka dapat berkonsultasi baik dengan dokter syaraf maupun dengan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi terkait dengan program olahraga yang akan Bapak Ibu lakukan. Terima kasih kepada Sobat Mardi. Saya Dr. Andri Susanto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan dalam